Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Balaghah 3, yakni ilmu badi'. Tema pada hari ini adalah, atau tema pada pertemuan kedua ini adalah sejarah perkembangan ilmu badi'. Jadi hari ini kita membahas tentang bagaimana ilmu badi' itu menjadi sebuah ilmu dalam fan-fan atau ilmu pengetahuan khususnya dalam bahasa Arab. Karena ilmu badi' merupakan bagian dari ilmu balaghah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ilmu badi', kita akan membahas dulu tentang apa itu pengertian badi' secara bahasa. Yang pertama adalah kata badi' berasal dari kata bada'a syai'a yabda'uhu bad'an wa btada'ahu, yang artinya memunculkan dan memulainya. Dan ini adalah makna yang lebih cocok untuk digunakan kepada ilmu badi'. Pengertian yang kedua secara bahasa adalah bada'a ar-raqiyah, yang artinya ia memulai penggalian. Karena yang namanya penggalian dalam tradisi budaya Arab waktu dulu itu sangat erat. Yang ketiga adalah al-badi', yang artinya adalah orang yang memulai sesuatu yang bagus. Yang seterusnya adalah saqa'un badi'un, yang artinya wadah air dari kulit yang baru. Karena dulu belum ada yang namanya botol dan tempat-tempat air yang lainnya, kecuali dari kulit hewan. Seterusnya ada kata abda'tu asy-syai'a, artinya aku membuat sesuatu yang belum ada kesamaannya. Artinya ketika sesuatu itu dibuat, sebelumnya itu tidak ada sama atau seperti yang dia buat. Kata al-badi' juga merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya memulai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu adalah dari terminologi atau dari bahasa pengertian dari ilmu badi'. Yang selanjutnya adalah kata-kata di atas yang tadi yang baru kita sebutkan mempunyai makna di sekitar baru dan yang mencipta. Jadi mencipta atau membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan hal ini bisa dilihat dari kitabnya Mahmud Ahmad Hasan Al-Maraghi, Ilmu Badi', yang diterbitkan oleh Beirut Darul Ulum Al-Arabiyah tahun 1998 halaman 9. Dan bisa dilihat juga di Abul Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin Manzur, yaitu Lisanul Arab, Beirut, Darussadir, tanpa tahun. Selanjutnya, pengertian dari ilmu badi' secara istilah. Fa'ilmul badi'i istilahan huwa al-ilmu alladhi tu'rafu bihi al-muhassanatul jamaliyatul ma'nawiyatu wal-labziyatul mansurah allati lam tulhaq bi'ilmil ma'ani wala bi'ilmil bayani. Ilmu badi' secara istilah adalah sebuah ilmu yang dengannya dikenal muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah, yang memperbagus atau memperindah
kata secara makna, wal lafziyah maupun secara lafaz, yang tidak dihubungkan dengan ilmu ma'ani dan juga dengan ilmu bayan. Yang seterusnya al-muhassinatul jamaliyah al-ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan al-muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah yang di atas tadi, ya ma yashtamilu alaihi al-kalamu min zinatin jamaliyatin ma'nawiyatin qad yakunu biha ahyanan tahsinun wa tazyinun fil lafzi aidan walakin tab'an la asalata. Jadi yang disebut muhassinat al-jamaliyah al-ma'nawiyah, kalimat yang mencakup dari hiasan-hiasan maknawi, qad yakunu biha ahyanan tahsinun wa tazyinun, dan terkadang ada juga yang memperbagus atau memperindah pada lafaz juga. Jadi ketika ada di dalam makna juga ada di dalam lafaz. Yang kedua, al-muhassinatul jamaliyatul lafziyatu, dia ma yashtamilu alaihi al-kalamu min zinatin jamaliyatin lafziyatin qad yakunu biha tahsinun wa tazyinun fil ma'na aidan walakin tab'an la asalah. Jadi yang dimaksud dengan muhassinat al-jamaliyah al-lafziyah adalah yang mencakup pembicaraan atau kalam yang mencakup pada kalam tersebut dari hiasan-hiasan secara lafaz, dan terkadang juga hiasan tersebut didapati atau ditemukan pada makna. Itu berupa pengertian ilmu badi secara istilah. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah perkembangan atau bagaimana ilmu badi itu ditemukan atau dijadikan sebuah ilmu. Yang namanya sebuah ilmu itu tidak langsung ketika ilmu itu ditemukan, ilmu itu sudah masak. Tetapi perlu perkembangan atau pengembangan dari orang yang ahli di dalam bidang ilmu badi tersebut. Sebelum kita membahas tentang ilmu badi, di sini ada pendapat yang menyatakan, yaitu dari Syauqi Taib, yang menjelaskan sejarah perkembangan balaghah itu ke dalam 4 periode. Yang pertama adalah periode pertumbuhan atau marhalatun nasy'ah. Yang kedua, periode perkembangan marhalatun numu. Yang ketiga, periode kejayaan marhalatul izdihar. Yang terakhir, periode kemunduran yaitu marhalatul zabul. Itu adalah perkembangan dari ilmu balaghah yang tentunya juga ada hubungannya dengan ilmu badi. Karena ilmu balaghah termasuk salah satu ilmunya adalah ilmu badi. Nah, penemu ilmu badi ini adalah Abdullah bin Mu'taz. Nama beliau adalah Abu Abbas Abdullah bin Mu'taz bin Mutawakkil bin Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid. Jadi penemu ilmu badi ini masih ada keturunan dari raja. Lahir pada tahun 247 Hijriah. Nah, mengenai tanggal atau tahun lahir beliau ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan lahirnya penemu ilmu badi ini adalah pada tahun 248. Namun ada juga yang menyatakan bahwasanya beliau lahir pada tahun 249. Tetapi yang lebih masyhur atau yang lebih terkenal pendapat yang lahir pada tahun 247 Hijriah. Abdullah bin Mu'taz ini disebut dengan penemu ilmu badi
adalah salah satu dari raja dari kerajaan Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Kenapa disebut Abdullah bin Mu'taz ini menjadi sebagai pelopor? Karena beliaulah yang pertama kali menggabungkan muhassinat dalam syair dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Badi'. Beliaulah yang pertama kali menulis teori-teori muhassinat yang diberi nama kitab tersebut dengan kitab Al-Badi'. Dari judul kitab inilah menjadi salah satu ide untuk menamakan atau memberi nama teori-teori ilmu tersebut dengan ilmu Badi'. Nah, siapa Abdullah bin Mu'taz? Ia lahir di lingkungan istana pemerintahan Abbasiyah di Samarra yang sekarang itu terkenal dengan Irak pada tanggal 23 Sya'ban 247 Hijriah. Nah, dalam beberapa catatan sejarah yang menyatakan bahwasanya beliau lahir pada tahun 249, ada juga yang menyatakan bahwasanya beliau lahir pada tahun 248. Tapi yang lebih masyhur atau lebih terkenal tahun kelahirannya yaitu pada tahun 247 Hijriah, tepatnya pada tanggal 23 Sya'ban yang bertepatan dengan 31 Oktober 861 Masehi. Abdullah bin Mu'taz dan beberapa tokoh bahasa dan sastra Arab yang hidup di masa itu seringkali menjadi guru dari Abdullah bin Mu'taz yang didatangkan khusus ke istana untuk mendidik putra-putri khalifah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya raja-raja Bani Abbasiyah tersebut selain juga mementingkan, jadi bisa dikatakan bahwasanya raja-raja Bani Abbasiyah itu mementingkan yang namanya pendidikan bagi penerus-penerus kerajaannya. Nah, di antara yang pernah mengajar Ibnul Mu'taz atau Abdullah bin Mu'taz adalah Al-Mubarrid. Al-Mubarrid adalah ahli nahu dan penulis kitab Al-Kamil fil Lughah wal Adab. Yang seterusnya guru-guru dari Abdullah bin Mu'taz adalah Sa'alaf dan Al-Hasan Al-Anzi, Ibnu Al-Hubairah Al-Asadi, dan terutama Ibnu Sa'id Al-Dimaski. Nah, Ibnu Sa'id Al-Dimaski inilah yang hidup hingga sesudah terbunuhnya Ibnul Mu'taz, yang kelak nantinya menghimpun karya sastra dari Abdullah bin Mu'taz. Jadi Abdullah bin Mu'taz pada saat dia masih hidup itu sudah menuliskan beberapa puluh kitab yang isinya itu adalah lebih banyak berhubungan dengan Badi'. Jadi puisi-puisi Abdullah bin Mu'taz di samping sederhana kata-katanya, namun juga syarat makna. Dan itulah nantinya menjadi ide dalam penamaan dari ilmu Badi' ini. Selain ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu tentang seni atau bahasa dan sastra Arab, Abdullah bin Mu'taz juga belajar ilmu-ilmu rasional seperti filsafat dan logika dan juga ilmu-ilmu agama. Yang tentunya ilmu-ilmu agama ini adalah ilmu yang berbasiskan agama Islam, baik itu nahwu, shorof, dan fikih, tentang akidah dan lain-lainnya. Yang mengharukan dalam biografi Abdullah bin Mu'taz, dia baru menjadi khalifah hanya dalam waktu sehari semalam.
Jadi tidak sampai 2 hari. Kenapa hanya dalam waktu sehari semalaman menjadi khalifah? Karena setelah itu beliau meninggal. Karena dibunuh oleh lawan politiknya pada Kamis tanggal 2 Rabiul Akhir 296 bertepatan dengan 29 Desember tahun 908 Masehi. Nah, Abdullah bin Mu'taz ini adalah seorang khalifah Bani Abbasiyah pada masanya. Selain itu, dia juga adalah seorang penyair yang jago dan hebat membuat syair lengkap dengan keindahan maknanya, kesederhanaan lafaznya yang siapa saja dapat terpikat oleh keindahan puisinya. Baik itu yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab dan juga yang tidak ahli atau awam dalam bahasa dan sastra Arab. Ketika dia berbicara, ketika dia berkhutbah, ketika dia berpidato, akan menjadikan bahasa-bahasa yang dipakainya itu menjadi indah. Dan pantaslah kalau dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mu'taz adalah salah satu peletak teori dari ilmu badi'. Nah, mengenai tentang karya Abdullah bin Mu'taz ini sangat disayangkan bahwasanya nyaris hanya populer di kalangan sastra Arab, kalau saja tidak dipopulerkan oleh seorang orientalis Rusia, Ignatius Yulianovich Kraskovsky, yang juga dia beranggota AKI Leningrad. Kalau saja seorang orientalis Rusia ini tidak mempopulerkan kitab Al-Badi oleh Ibnu Mu'taz, sampai sekarang kita mungkin tidak akan mengetahui bahwasanya Abdullah bin Mu'taz ini pernah mengarang atau pernah menulis kitab tentang ilmu badi'. Nah, inilah gambaran atau cover awal tentang ilmu badi'. Nah, ilmu badi' pada yang sudah ditahqiq oleh Irfan Matraji ini sudah berbaris. Jadi sangat memudahkan orang untuk pelajari teori-teori ilmu badi' yang sudah ditulis oleh Ibnu Mu'taz. Nah, orientalis ini berjasa dalam tahqiq, pengeditan, dan pencetakan kitab Al-Badi' serta pemberian kata pengantar untuknya. Untuk lebih jelasnya silakan saja membaca kata pengantar dalam kitab Al-Badi'. Buku ini kembali diedit oleh Muhammad Abdul Mun'aim Al-Khafaji yang diterbitkan oleh Dar Al-Jil di Beirut pada tahun 1990. Belakangan yang terakhir ini, yang buku yang kita lihat covernya tadi, buku sudah ditahqiq ulang dan diberi syarah penjelasan oleh Irfan Matraji dan diterbitkan pada tahun 2012. Jadi buku yang covernya yang sudah kita lihat tadi itu diterbitkan pada tahun 2012. Jadi sudah diberi syarah dan bahkan sudah diberi harakat, dan sangat memudahkan bagi orang yang sangat berkeinginan mengetahui tentang apa saja dalam kitab Al-Badi'. Seterusnya adalah pengaruh ilmu badi' terhadap pembicaraan yang berada pada bahasa dan sastra Arab. Ilmu badi' sebenarnya telah dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman jahiliyah dan Islam, yang terdapat dalam kalam Arab atau pembicaraan dalam suku-suku Arab maupun bangsa-bangsa Arab. Tetapi mereka belum menulis secara sistematis teori-teori tentang ilmu badi'. Nah, ungkapan-ungkapan yang mereka keluarkan secara spontan dan otomatis tersebut, dan mereka tidak bermaksud atau dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang bernilai badi'. Jadi ketika orang Arab, bangsa Arab sejak zaman jahiliyah bahkan sampai sekarang, itu ketika berbicara, sebenarnya mereka itu tidak bermaksud mengucapkan kata-kata yang bernilai badi' atau bernilai seni yang tinggi. Kenapa hal tersebut bisa terlaksana atau bisa terjadi? Karena hal tersebut disebabkan oleh jiwa atau rasa yang mereka miliki yang asli adanya bakat dalam diri mereka. Jadi yang namanya bangsa Arab sejak zaman jahiliyah bahkan sampai sekarang
nilai sastra tinggi atau seni sastra mereka yang ada dalam diri mereka itu tinggi. Jadi ketika mereka berkata-kata, kata-kata mereka tersebut yang keluar dari mulut mereka itu kata-katanya sederhana namun memiliki makna yang sangat tinggi. Kembali kepada ilmu badi, secara umum ilmu badi dibagi menjadi dua, yaitu muhassinat maknawi dan muhassinat labji. Jadi ada beberapa perbedaan sistematis dalam penulisan kitab yang membahas tentang ilmu badi. Ada bagian atau sebagian kitab yang memulai pembahasan ilmu badi itu dimulai dari muhassinat maknawi. Namun ada juga sebagian kitab yang memulai ilmu badi dalam pembahasannya dari muhassinat labzi. Jadi ini sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tergantung kita yang hendak memilih yang mana itu terserah kita. Tetapi secara ilmu, pembahasan dari apakah itu dari yang dimulai dari maknawiyah maupun muhassinat labjiyah itu saling melengkapi. Ada satu kitab yang nantinya tidak ada pembahasan lengkap tentang muhassinat maknawi, namun di dalam kitab yang lain itu ditulis dengan sangat lengkap tentang muhassinat maknawi. Bahkan sebaliknya juga ada muhassinat labji yang kurang lengkap di kitab yang satu, tetapi di kitab yang satu yang lainnya itu dilengkapi dengan muhassinat labji. Nah, ini pengertian ilmu badi yang dituturkan atau disampaikan oleh Ahmad Al-Hashimi. Secara lengkap menurut Al-Hashimi, ilmu badi itu adalah suatu ilmu yang dengannya ilmu tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk dan keutamaan-keutamaan yang dapat menambah nilai keindahan dan estetika suatu ungkapan, membungkusnya dengan bungkus yang dapat memperbagus dan mempermolek ungkapan itu, di samping relevansinya dengan tuntutan keadaan. Jadi tidak diada-adakan kata-kata yang dikeluarkan tersebut. Secara perbandingan yang sederhana adalah ilmu badi itu, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ilmu badi itu adalah cat menghiasi atau cat yang mewarnai bangunan tersebut. Bayangkan saja kalau rumah itu belum dilengkapi dengan cat atau warna pada keseluruhan rumah tersebut akan tidak begitu indah. Namun ketika sudah diberikan cat atau warna, apalagi warna tersebut yang baik, entah itu warnanya banyak atau warnanya sedikit namun saling melengkapi satu warna dengan warna yang lain, rumah yang tadinya tidak terlalu indah menjadi indah. Atau misalkan penghiasnya itu rumah tersebut dilengkapi dengan pagar. Jadi ilmu badi itu lebih fokus kepada memperbaik dan memperindah kata-kata yang sudah ada. Itu adalah perbandingan yang sangat sederhana. Ada juga pendapat yang dipaparkan oleh Abu Ja'far Al-Andalusi. Ilmu badi itu, kata beliau, adalah bagaikan garam dalam suatu masakan dan tai lalat di wajah seseorang. Apabila pas takaran ilmu badi tersebut, maka akan memberikan rasa yang pas atau enak dan mempercantik wajah seseorang. Namun sebaliknya, apabila berlebihan dan tidak sesuai kapasitasnya, akan menjadikan masakan tidak enak dan wajah tidak enak dipandang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini dapat memberikan pencerahan tentang sejarah penemuan ilmu badi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.